Gak ada Nggak ada suaranya, Nok. suaranya, Nok. Coba cek dulu. Kalau sekarang kedengeran nggak bang? Nah, sip. Nah, oke deh. Suara gue Kalau kedengeran. ya Cesman Pos, maaf ada kesalahan teknis. Jadi langsung aja nih kita ngobrol sama Bang Ari. Bang Ari boleh kenalan dulu bang? Hai, Ari. Ya, nama Ari saya apa? Ari. Ari Hah? Setiawan, anggota Bawaslu Kabupaten Serang. Oke. Jadi Bang Ari tulisannya ini judulnya Awas Pilkada Politik Uang di Pemilu dan Pilkada Beda. Nah boleh dijelasin nggak sih bang ini tulisannya seperti apa? Gitu? Ya, terima kasih teman-teman Banten Pos yang sudah memfasilitasi kesempatan ini. Eh, ada yang ingin saya sampaikan sebetulnya di tulisan yang saya coba kasih judul Awas eh, pilkada apa pidana politik uang pada pemilu dan pilkada beda. Beda. Saya ingin menyampaikan begini, di setiap penyelenggaraan pemilihan baik itu pemilu ataupun pilkada uh, selalu terjadi kerawanan politik uang. Ya. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat dalam hal ini pembaca di Banten Post nanti begini, pidana politik uang antara pemilu 2019 yang lalu dengan yang sekarang gitu ya pilkada itu sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Saya coba tuliskan di sana paling tidak dari dua hal. Apa Dari tuh dua bang? hal yang bisa kita lihat perbedaannya. Yang pertama dari subjek si pelaku ataupun subjek si penerima. Yang kedua, selain dari subjek, dari sanksinya. Itu bisa Iya. kita lihat. Saya ingin sampaikan paling tidak dari dua itu saja gitu ya. Dari subjek. Pertama begini, Gimana tuh bang? perbedaan yang pertama yang saya gambarkan di pidana politik uang di pemilu 2019. Subjeknya itu sangat beragam. Apa Dalam aja nih? artian subjeknya paling tidak dikenal dengan subjek tim kampanye, pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan juga ada subjek orang atau setiap orang di pemilu. Nah, cuman kan bedanya begini, di pemilu 2019 karena walaupun subjeknya terlihat banyak, tetapi sebetulnya sangat terbatas. Oh gitu. Sangat terbatas dalam artian kalau mau dilakukan proses jika ada kasus terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang pada pemilu 2019. Nah, jika kasusnya itu dilakukan oleh tim kampanye, pelaksana kampanye, gitu ya, itu harus nanti dulu deh, jangan dulu. Itu harus gini, syaratnya adalah tim kampanye, pelaksana kampanyenya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Gitu. Itu. Jadi kalau ada tim kampanye, pelaksana kampanye, kemudian tidak terdaftar, ini agak sulit teman-teman di Gakumdu melengkapi atau untuk menentukan unsur materialnya. Dalam ini kalau ada pelaporan gitu ya bang ya? Iya, kalaupun ada laporan kalau yang dibuat masyarakat dan itu perlapornya adalah subjeknya itu ya susah. Nah, sementara subjek orang di pemilu 2019 itu hanya dibatasi pada saat masa tenang dan pelaksanaan pemilihan. Pemilihan. Oh gitu. Jadi jika dilakukan pada saat kampanye, maka subjeknya harus tadi itu tim kampanye, pelaksana kampanye, dan yang lainnya. Tapi harus terdaftar. Itu susahnya di pemilu 2019 untuk menentukan subjek hukum pidana politik uang. Nah, Berarti selain itu subjek selanjutnya itu kan di pemilu
pemilih di pemilu 2019 perbedaan lain dalam subjek juga. Ini apa namanya? Tidak hanya berlaku sanksi hanya untuk si pemberi saja, gitu. Di pemilu 2019. Nah, jadi kalau si penerima masyarakat nih di pemilu 2019 kemudian menerima uang untuk memilih salah satu bakal calon, entah itu presiden, gitu ya, apa DPR dan DPRD, itu masyarakat nggak kena. Oh, kalau pilkada kena masyarakat ya Bang ya? Nah, ini bedanya di pilkada. Itu satu, saya subjek di pemilu. Kedua, dari sisi sanksi. Sanksi pemilu 2019 itu relatif sangat rendah. Karena apa? Gitu ya. Karena pertama, paling maksimal kalau tidak salah kemarin saya tuliskan itu 4 bulan ya, atau berapa bulan begitu ya. Itu untuk Saya belum. sanksi pidana masyarakat ya Bang ya? Itu pun begini, sanksinya, ancaman sanksi di Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk pidana politik uang, itu sanksinya sanksi maksimal, ancaman maksimal. Artinya begini, ketika ada kasusnya contoh Wonogiri ya, yang sudah divonis 2019 yang lalu itu, kasus Wonogiri, jadi ancamannya maksimal, tetapi hakim bisa memutus minimal gitu. Oh gitu. Jadi ancamannya Ya, maksimal tapi bisa diputuskan minimal ya, hukuman. karena gini kan, karena ancamannya adalah ancaman maksimum. Artinya begini, contoh di klausulnya adalah diancam pidana penjara paling lama. Artinya hakim bisa memutus lebih sedikit gitu, atau lebih rendah daripada tuntutan ataupun klausul di pasal pidana politik uang. Begitu. Berarti Itu. Bang kalau untuk tulisan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat ya tentunya ya Bang ya? Ya, saya tujukan kepada seluruh masyarakat. Karena gini, perbedaan yang tadi itu juga sama. Artinya di pilkada itu berbeda. Pilkada kenapa? Kalau di pilkada subjeknya jelas. Subjeknya hanya satu, setiap orang. Setiap orang. Gitu ya. Subjeknya setiap orang. Jadi tidak perlu memenuhi syarat apakah dia terdaftar atau tidak di di KPU, tetapi kalau dia adalah masih orang begitu ya, bentukannya kayak munuf begini orang kan, kalau bagi-bagi duit atau materi lainnya untuk memilih gitu ya, salah satu pasangan calon atau untuk tidak memilih salah satu pasangan calon, maka cukup mudah lah memenuhi unsur subjeknya begitu ya. Okay. Itu. Yang kedua yang perlu disampaikan lagi, subjeknya nanti yang kena sanksi itu, yang diancam sanksi dari undang-undang pilkada ini tidak hanya si pemberi, tapi juga si penerima. Penerima juga. Bahasa atau klausul undang-undangnya, sanksi yang sama dikenakan bagi si penerima atau pemilih yang menerima uang untuk memilih. Dan sanksinya di pidana politik uang pilkada itu, kalau tadi di pemilu itu sanksinya sanksi maksimum, ya, kalau di pidana politik uang ataupun paling tidak terkait dengan pidana saja, pidana pemilihan atau pilkada, itu dikenal sanksi minimum dan maksimum. Jadi diaturnya gini, contoh untuk politik uang itu, jika terbukti bahwa yang bersangkutan memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon, maka dikenakan sanksi pidana penjara minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan. Yang artinya hakim gitu ya, hakim jika memutus perkara ini, dia punya keputusan rentang antara 36 bulan minimal sampai dengan 72 bulan. Rentangnya kan segitu tuh. Jadi nggak bisa lebih rendah dari sanksi minimalnya. Oh, hanya antara dua yang disebutkan jadi tadi aja. Antara 36 bulan sampai 72 bulan untuk penjaranya. 70 sanksi
36 bulan ini kan pengalamannya adalah pilkada gubernur tahun 2017 yang kasus Ciruat gitu. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri itu memvonis 36 bulan, insiden 1 bulan kurungan kalau tidak salah. Walaupun itu lebih rendah tuntutan dari jaksa, tetapi di klausulnya memang segitu, 36 bulan. Artinya memang dia dikenakan sanksi paling minim. Tapi paling minimnya di pilkada itu 36 bulan, yang artinya hampir 3 tahun. Atau 3 tahun ya. Kalau di pemilu itu cuma dikenai sanksinya rata-rata nih ya, cuma 3 bulan hukuman percobaan. Tapi di pilkada dikenakan sanksi untuk itu. Dan sanksi yang tadi itu yang 36 bulan dan berapa sampai dengan 72 bulan atau denda 200 juta sampai 1 miliar itu dikenakan juga untuk si penerima, dalam hal ini masyarakat. Nah, saya ingin sampaikan kenapa ini penting saya buat tulisan ini. Berarti, jadi gimana Bang? Di tengah pandemi sini jagoan ayah. Aduh. Ini lagi bareng sama jagoannya nih. Saya ingin menyampaikan begini. Di tengah situasi pandemi, pilkada yang kemudian banyak mungkin masyarakat yang menilai mestinya ditunda, tetapi pemerintah pusat dan juga penyelenggara di tingkat pusat sudah memutuskan bahwa tetap dilanjut 9 Desember dan selalu menyatakan bahwa pilkada ini harus selamat. Tapi saya ingin sampaikan, pilkada hari ini tuh harus selamat tidak hanya untuk keselamatan terhadap virus COVID-19. Tetapi keselamatan rakyat perlu dijaga juga dari praktik politik uang. Karena saya sangat yakin masyarakat hanya akan menjadi korban. Baik itu yang memberikan ataupun yang menerima, mereka hanya akan menjadi korban. Jadi ya kalau bicara keselamatan hari ini menurut saya tidak hanya COVID, saya berharap pilkada 2020 ini juga selamat masyarakatnya dari kasus politik uang sehingga kita tidak perlu memproses masyarakat gitu ya, kasihan juga. Jadi masyarakat, kenapa saya sampaikan itu, awas kita harus hati-hati betul jangan menjadi korban politik uang. Karena tadi ancaman hukumannya cukup tinggi, menurut saya ya 36 bulan kalau dianggap belum tinggi silakan gitu ya, tapi menurut saya itu cukup ya tinggi lah, 36 bulan minimal dan maksimal 72 bulan. Kalau ingin berpisah dengan keluarga, anak-anaknya contoh selama 36 bulan atau 72 bulan ya mungkin bisa dilakukan, tapi menurut saya jangan. Ya seperti tulisan ini, stop money politik. Jadi kita jangan melakukan itu, baik menerima ataupun memberikan politik uang, sehingga pilkada kita bisa berjalan secara demokratis, nyaman dan juga aman. Itu saja mungkin inti yang ingin saya sampaikan supaya masyarakat kita aware gitu bahwa pemilu yang lalu dengan pilkada hari ini berbeda. Saya gambarkan bagaimana konsekuensi yang diterima jika itu dilakukan. Lebih baik ditolak dan dilaporkan. Siap. Terima kasih nih Bang sebelumnya sudah mau bergabung dengan live kami. Suara saya kedengeran nggak Bang? Kedengaran walaupun itu muter-muter di hidung. Oh gitu. Iya itu kameranya kenapa ya? Saya ini kayaknya sinyalnya kurang bagus. Mohon maaf atas segala. Bisa disupport sinyalnya sama Panji. Sinyalnya tuh agak dinaikin dikit. Nah, oke Bang, terima kasih banyak nih Bang sudah menjelaskan terkait dengan tulisannya dan jangan sampai bosan untuk terus menulis dan kirimkan tulisannya ke redaksi kami. Amin. Mudah-mudahan masih kadang kan kita stuck ya kalau mau nulis itu malesnya doang sebetulnya. Iya. Terima kasih Munuk, teman-teman Bankos, salam sehat semua. Siap. Kita akhirnya dadah.